salam kemenangan. Kita harus sadar, hari-hari ini kita ada di final battle. Persoalannya, iblis sangat ingin menduduki seluruh dunia. Dia ingin menguasai seluruh dunia. Dia ingin mempengaruhi seluruh dunia. Tapi adakah anak-anak Tuhan yang bangkit berdiri, take over, dan mengambil semuanya? Karena sebenarnya Tuhan memberikan dunia ini kepada orang-orang yang dikasihinya. Saudara, ayatnya berkata demikian di dalam Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Ingat saudara, iblis mencoba menguasai pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa. Iblis taruh penguasa-penguasa. Saudara, dan dikatakan di situ, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Ada sebuah, saudara, hierarki yang sangat jelas dari kerajaan iblis. Dan banyak anak Tuhan tidak sadar bahwa kita juga harus belajar meningkatkan kekuatan roh kita untuk kita men-take over. Kita mulai men-take over daerah kita. Kita mulai men-take over saudara sekeliling kita. Kita mulai men-take over bahkan penghulu-penghulu dan pemerintah-pemerintah. Dimulai dari mana? Dari pemetaan. Setiap tempat mengandung sejarah tertentu. Ada perjanjian tertentu. Ada sebuah kelebihan, tapi juga kelemahan. Mari kita pelajari. Kalau saudara mulai mempelajari, disitulah kita bisa membalikkan keadaan. Disitulah kita bisa mulai men-take over. Banyak orang tidak peduli. Mereka berpikir, oh ini yang kelihatan yang dilihat. Tapi seringkali yang tidak kelihatanlah yang sangat menentukan. Bukankah udara tidak kelihatan? Tapi bukankah kita tidak bisa hidup tanpa udara? Ada begitu banyak yang tidak kelihatan, tapi sangat menentukan. Saudara, di dalam tubuh kita, yang kelihatan jelas mata, tangan, kaki. Tapi jantung tidak pernah kelihatan di dalam. Tapi jantung sangat menentukan. Otak tidak pernah kelihatan di otak, di dalam kepala kita. Tapi sangat menentukan. Karena itu hari-hari ini, karena kita sadar, kita menghadapi final battle. Mari mata kita tidak boleh berfokus hanya kepada yang kelihatan. Tapi mari kita mulai memerangi semua yang tidak kelihatan. Yang berusaha untuk menguasai, berusaha untuk menentukan, berusaha untuk menetapkan. Pada waktu kita take over yang di atas, maka semua yang di bawah juga akan mengalami perubahan. Saya memasuki Bait Kasih, kota saya tercinta, kurang lebih 25 tahun yang lalu. Pada waktu saya memasuki kota ini, maka saya tahu ada sebuah roh kemiskinan yang mengerikan. Tidak ada satu mall pun yang bagus. Yang ada semua yang jelek-jelek. Tidak ada satu pun rumah sakit yang bagus. Tidak ada satu pun sekolah yang bagus. Padahal ini kota dekat sekali dengan Jakarta. Tapi ini kota kumuh, miskin, tertinggal. Dan saat itu saya tahu ada roh kemiskinan yang menguasai sebagai pemerintah di kota ini. Saudara, karena itu saya mulai berurusan dengan roh kemiskinan. Bagaimana caranya? Kalau saudara tahu roh apa yang ada di tempatmu, maka saudara harus membalikkan keadaan. Saya tahu orang miskin meminta, orang kaya memberi. Maka saya mulai dengan memberi banyak hal. Kami mulai memberi orang-orang miskin. Kami memberi makan. Kami memberi bantuan mata pelajaran. Kami memberikan les-les gratis. Kami mulai memberi. Kami membalikkan spirit itu. Tapi itu tidak berhenti. Kemudian saya mulai tahu bahwa kita harus mulai mendeklarasikan. Saudara, saya ambil ayat-ayat tentang kelimpahan.
Saya ambil ayat-ayat tentang kekayaan. Dan saya mulai ikat setiap roh kemiskinan yang ada di bait kasih. Saya mulai berkata di dalam nama Yesus, kami adalah orang yang diberkati. Karena itu roh kemiskinan kami ikat, kami buang ke alam maut. Karena tidak ada tempat lagi di kota ini. Ini kota milik anak-anak Tuhan. Milik kerajaan Allah yang harus ditegakkan di tempat ini. Saudara, roh kemiskinan membuat orang selalu merasa lemah. Selalu merasa miskin. Dia tidak bisa mengucap syukur. Dia tidak bisa, saudara, punya hati yang lapang. Tapi dia punya mental yang miskin. Punya jiwa yang miskin. Menuntut, dikasihani, dan terus merasa bahwa dia bukan siapa-siapa. Dan saya mulai membalikkan keadaan. Saya mulai berkata pada semua orang, anak-anak jalanan. Saya berkata bahwa engkau bisa. Engkau hebat. Di dalam Tuhan kau sanggup lakukan sesuatu. Saya mulai ajari mereka menari. Saya ajari mereka menyanyi. Saya mulai ajari mereka bersyukur. Dengan apapun juga yang ada dalam hidup mereka. Saudara, atmosfer mulai berubah. Anak-anak ini yang dulunya nilainya 1, 2, 3. Do, re, mi, dan sampai fa. Saudara, tiba-tiba pada waktu kami ajak nyanyi. Kami ajak deklarasi. Kami tumpangi tangan. Kami ajar memberi. Kami ajar saudara untuk percaya bersama Tuhan lakukan yang ajaib. Nilai mereka mulai 8, 9. Bahkan beberapa mereka mulai juara. Mereka punya semangat yang besar untuk mulai saudara melakukan hal-hal yang baik. Mereka jadi pembawa perubahan. Bukan lagi orang yang kaya. Atmosfer mulai berubah. Dan yang ajaib, tiba-tiba mall mulai berubah. Semua mall yang kumuh ditutup, diganti mall-mall besar. Hari ini ada begitu banyak mall baru. Saudara, dengan barang-barang yang luar biasa mewah di kota ini. Saudara, sekolah-sekolah terbaik mulai bermunculan di tempat ini. Saudara, rumah sakit mewah mulai bermunculan. Atmosfer tiba-tiba berubah. Yang namanya saudara Bantar Gebang, tempat di mana pembuangan sampah. Dulu saudara, itu tempat sangat becek, sangat kotor. Ada begitu banyak lalat. Kemudian tiba-tiba di aspal, bahkan di hot mix. Semuanya sangat rapi, mulai teratur. Karena roh kemiskinan mulai dikalahkan. Dan take over mulai terjadi. Tapi itu hanyalah satu contoh. Saudara, setiap tempat ada begitu banyak roh. Saudara, dan kita harus mulai belajar roh apa yang paling di atas. Kemudian roh yang membantunya. Kemudian roh yang bekerja sangat banyak di antara masyarakat. Duduki, ambil alih, take over daerahmu. Maka engkau akan melihat dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam sekolah anakmu, sesuatu perubahan terjadi. Kuasa, tanggung jawab, otoritas Tuhan sudah berikan. Persoalannya, berapa banyak anak Tuhan bangkit dan men-take over daerahnya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau berkata kuasa dan otoritas di tangan kami. Kami tahu inilah waktunya kami men-take over daerah kami, men-take over tempat kerja kami, bahkan men-take over pemerintah. Dan kami tahu sesuatu yang besar sedang terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya anugerah-Mu cukup buat kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa.